Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim ma ba'd. Pemirsa Tribun TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan kita kali ini kami dari MUI Kota Batam menyampaikan tema dakwah di kalangan pelajar. Membangun dakwah di kalangan pelajar suatu hal yang sangat urgent, sangat penting untuk semua kalangan dai dan lembaga dakwah untuk terus melakukan hal ini. Karena sebagai muslim tentunya, sebagai orang tua, terutama hari ini, harapan kita ke depan tiada lain adalah generasi kita hari ini. Apalagi di tataran para pelajar, para mahasiswa, mereka ini harus menjadi objek dakwah kita yang paling utama. Kenapa demikian? Imam Syafi'i, beliau pernah menyebutkan dalam satu ungkapan beliau, inna fi aidil ummah ayyuhas syabab inna fi aidikum amrul ummah wa fi aqdamikum hayatah. Wahai para generasi muda, di tangan kalianlah letak seluruh urusan umat ini. Hidup matinya umat ini adanya di tangan dan para generasi muda ke depan. Artinya apa? Ketika kita bicara masalah dakwah atau membangun dakwah di kalangan pelajar, ini suatu hal yang harus benar-benar dilakukan oleh para pelaku dakwah. Karena mereka lah harapan kita ke depan. Jangan sampai ya Allah juga sindir kita di dalam Al-Quran dan mengingatkan kita di dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian prihatin, khawatir meninggalkan generasi di belakang kalian dalam keadaan lemah, dalam keadaan dha'ifa, dalam keadaan lemah. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau memahamkan kalimat di'afa ini atau kelemahan. Ada 3 dimensi kelemahan yang kita khawatirkan di kalangan generasi muda kita, kalangan pelajar kita, yang perlu kita khawatirkan dari mereka. Kelemahan yang pertama adalah lemahnya ilmu pengetahuan. Ini terkait dengan masalah dakwah. Karena metode dakwah yang kita sampaikan, kemudian cara-cara lain dalam mendakwahkan mereka juga yang masih kurang ilmu, maka ini akan menjadi titik penting. Karena pentingnya ilmu itu, terutama ilmu memahamkan agama kepada generasi kita hari ini, kalangan pelajar, kalangan mahasiswa kita. Ketika memahamkan ilmu dakwah kepada mereka benar-benar sesuai dengan apa yang diajarkan Al-Quran, sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah melalui hadis-hadis beliau, maka harapan kita ke depan dengan generasi muda kita, dengan pelajar-pelajar kita hari ini akan terus menjadi estafet dakwah Islam ini yang tetap berkelanjutan, berkesinambungan ke depan. Itu menjadi harapan kita semuanya.
Maka membangun dakwah ini di kalangan tataran pelajar, mahasiswa, generasi muda hari ini, maka ini sesuatu hal yang sangat penting kita lakukan dan menjadi perhatian penting bagi semua kalangan. Termasuk juga pemerintah mestinya juga harus memberi support. Dan alhamdulillah, kalau di Kota Batam ini bagaimana dukungan penuh pemerintah terhadap Persatuan Mubalik, terhadap para ulama untuk terus mengayomi, membimbing, menuntun anak generasi kita hari ini, pelajar kita untuk tumbuh ke depan, mengamalkan syariat Islam, menjalankan ajaran Islam dengan metode-metode dakwah terbaik yang kita bangun di kalangan pelajar kita ke depan, sehingga mereka menjadi harapan bangsa ini dan terutama harapan agama kita ke depan, menjadi generasi yang kuat dalam cerdas dalam intelektual mereka dan juga cerdas dalam hal spiritual mereka, sehingga rasa takut mereka gantungkan dan tumpuan utama takut mereka hanya kepada Allah. Kalau itu sudah tertanam pada diri mereka, itulah yang disebut dengan sifat muraqabatullah. Mereka akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita membangun nilai-nilai dakwah terhadap pelajar kita hari ini lebih maksimal, lebih sistematis, terkonsep, dan punya sistematis yang begitu rapi, sehingga membentuk generasi dakwah kita ke depan juga dengan generasi dakwah yang terbaik insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bincang dakwah ini menjadi kemanfaatan terutama bagi pelajar kita, mahasiswa kita, generasi harapan kita semua ke depan. Mereka akan tumbuh menjadi generasi terbaik, generasi kebanggaan kita umat Islam, generasi kebanggaan negeri yang kita cintai, Indonesia ini. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.